Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi farada siyama fi syahri Ramadan alaina wa alal mu'minina jami'an linakuna min ibadihil muttaqin al-muflihina fid dharaini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal muslimun wa hadirun rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak beserta seluruh jamaah salat tarawih rahimakumullah. Tentulah yang pertama sekali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sudah sampai kepada malam yang ke-14. Sudah hampir separuh kita memasuki Ramadan tahun ini. Berkat limpahan rahmat dan karunia Allah, kita sudah menyelesaikan 13 hari puasa Ramadan kita tahun ini. Kita berdoa kepada Allah semoga segala amal ibadah yang sudah kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan ini dan hari-hari yang telah kita jalani sebelumnya, akan diterima dengan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa pula kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya yang memungkinkan kita untuk bisa lebih banyak lagi melakukan amal ibadah dan menebarkan amal saleh pada hari-hari di mana kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah, hari Kamis tanggal 12 April yang lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan gerakan cinta zakat langsung dari istana, ya, disebarluaskan oleh TV nasional dan juga dipublikasikan secara virtual kepada seluruh Indonesia. Hanya saja respon masyarakat tampak sangat-sangat rendah. Ketika saya tanya kepada orang-orang yang saya patut bertanyakan, malah nggak tahu. Saya pun nggak tahu di antara jamaah ini mengikuti apa tidak itu, atau jangan-jangan juga tidak tahu pula. Padahal inilah sesuatu kebijakan yang sangat-sangat positif. Gerakan cinta zakat ini diinisiasi atau disponsori oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat atau mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih meningkatkan kepeduliannya dalam hal membayar zakat melalui Basnas. Sebetulnya terkait zakat ini, kita umat Islam Indonesia patut sekali berterima kasih kepada pemerintah. Karena persoalan zakat sekarang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan negara. Jadi tidak hanya sekedar urusan syariat, sudah ada undang-undang dan legislasi yang mengaturnya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011
kemudian peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya, bahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014 sudah mengeluarkan pula Inpres, instruksi Presiden yang menginstruksikan kepada seluruh pimpinan lembaga negara dan kementerian untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di bawah kementerian dan lembaganya masing-masing. Tapi sekali lagi, respon juga masih sangat rendah. Oleh karena itulah agaknya, maka Basnas kembali mengambil inisiasi dan memohon kesediaan Bapak Presiden untuk meluncurkan apa yang disebut Gerakan Cinta Zakat. Latar belakangnya jelas, karena kesadaran kaum muslimin untuk kewajiban agama yang namanya zakat itu sangat-sangat rendah. Indikatornya, pertama, bila kita bandingkan potensi zakat umat Islam Indonesia 1 tahun itu mencapai 330 triliun. Ya. Hitungan para ahli, potensi zakat kaum muslimin Indonesia setiap tahunnya mencapai 330 triliun. Akan tetapi realisasi pengumpulan zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Basnas secara nasional untuk tahun 2020 yang lalu barulah 12,3 triliun. Dan untuk tahun 2021 ini diproyeksikan pengumpulan mencapai 17,2 triliun. Atau baru sekitar 6% yang berhasil dikumpulkan. Dari 330 triliun hanya sekitar 12,3 dan tahun ini insya Allah 17,2 triliun itu baru yang akan terkumpulkan. Bagaimana dengan daerah kita? Sumatera Barat. Jawabannya sama alias tidak berbeda. Sangat-sangat rendah. Potensi zakat kaum muslimin di Sumatera Barat ini setiap tahun antara 1,5 sampai 2 triliun per tahun. Namun yang berhasil dikumpulkan oleh Basnas Provinsi bersama Basnas Kabupaten Kota 1 tahun pada tahun 2020 barulah 155 miliar. Dan tahun ini, tahun 2021, diproyeksikan pengumpulan zakat se-Sumatera Barat mencapai 162 miliar. Begitu baru. Itu indikasi yang pertama. Indikasi yang kedua, pengalaman kami Basnas pergi sosialisasi zakat ke tengah-tengah masyarakat, utamanya kepada para ASN atau PNS. Ketika kita sampaikan, banyak sekali helah. Banyak helah untuk dikatakan yang mengumpulkan zakat. Ada yang mengatakan, walaupun kami golongan 3 bana, kami guru lah dapat sertifikasi, tapi tidak cukup jo terasa gaji kami ada. Alun cukup jo terasa lah ada. Kalau cukup, bila nak cukup? Tanyalah orang manusia, ada yang mengatakan cukup. Jarang orang mengatakan alhamdulillah cukup, jarang. Padahal kalau dilihat dari ketentuan syariat untuk ukuran sekarang sesuai dengan nisab zakat penghasilan senilai 85 gram emas
atau penghasilan bruto 1 tahun 75 juta sudah wajib zakat. Seorang guru kalau sudah menerima sertifikasi, tambah lagi nanti gaji ke-13, tambah lagi ada nanti tunjang lebaran, bagi yang berjabatan ada tunjang jabatan, tidak diragukan lagi sudah lebih dari 1 nisab. Tapi sangat berat bagi mereka mengeluarkan zakat. Kebanyakan dari ASN malah mencari halah. Iya bana lai sekian gaji kami, hitung-hitung lalabiah, tapi SK kami terletak di bank Pak Ustaz. Itu alasan. Orang yang memang meminjam untuk kebutuhan pokok, kebutuhan primer, memang tidak dikenakan zakat. Tapi kalau ditanya untuk ibu meminjam pitih di bank, iyo kami sebelum itu baru punya Honda kami ke sekolah. Akhirnya teragak puluh kami nak pakai roda ampe, mengkredit mobil kami ke bank. Baras setoran ibu sebulan, ia kira-kira 2,5 sampai 3,5 juta. Hutang ke bank 2,5 3,5 kaya kan. Hutang ke Tuhan syariat 2,5% nak mau bayar. Padahal hutang untuk kebutuhan sekunder bukan primer. Hutang yang dikurangkan untuk penghitungan nisab hanya hutang kebutuhan primer. Salamokonya pai sekolah jo Honda selesai jo lancar jo. Cuman kini ingin untuk lebih senang sagete itu namanya sekunder bukan primer. Tak bisa itu tuh. Malah banyak mau saja di antara kita ini yang tidak pernah menghitung kekayaannya untuk melihat kewajiban zakat ini, termasuk pengusaha dan pedagang. Padahal kalau pedagang aset dagangannya sudah mencapai senilai 85 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Wajib zakat ini sama dengan wajib salat. Ingat, tidak sedikit dalam Al-Quran ayat yang memperiringkan wajib salat dengan wajib zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakata, tidak sedikit, 29 kali memperiringkan wajib salat dengan wajib zakat. Apa artinya itu? Bahwa wajibnya zakat itu bagi orang-orang yang mempunyai kekayaan atau penghasilan sampai senisab sama dengan wajibnya melaksanakan salat. Kalau saja kita takut melalaikan salat, apalagi meninggalkan atau tidak mengerjakan salat, begitu juga harusnya kita terhadap zakat ini. Sangat takutlah kita kalau sampai mengundur-undur membayarkan zakat. Apalagi kalau sampai tidak membayarkan zakat sama sekali. Wa fi amwalihim hakun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta, kekayaan, karunia Allah berikan kepada seseorang, kalau sudah mencapai senisab atau lebih, di dalamnya ada titipan Allah. Hak fakir miskin yang wajib kita bayarkan. Maka apabila kurnia Allah sampai kepada kita senisab, tidak dikeluarkan zakatnya, berarti kita mengambil atau menahan hak fakir miskin. Selain menunjukkan kita tidak patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, kalau kita ikuti perintah Al-Qur'an, zakat ini boleh dipaksa oleh pemerintah mengambilnya. Boleh. Apa alasannya? Al-Quran yang memerintahkan. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakihim biha. Hai Muhammad,
ambil dari harta mereka itu zakatnya. Dengan mengambil zakat itu engkau sucikan mereka dan engkau bersihkan harta mereka. Boleh dipaksa. Hanya saja pemerintah kita ya belum sampai ke tingkat itu. Rasul juga memerintahkan kepada Muaz bin Jabal. Hai Muaz bin Jabal, ajarkanlah Islam kepada penduduk Yaman. Mulai syahadat, salat, puasa. Kalau mereka sudah mengamalkan yang 3 itu, ajarkan, beritahukan. Allah pun mewajibkan zakat kepada mereka. Tukhadhu min aghniyaihim faturannu ila fuqaraihim. Engkau ambil zakat dari orang-orang kayanya dan engkau distribusikan pada orang-orang yang miskinnya. Ketahuilah, penduduk Yaman, para sahabat yang didakwai oleh Muaz itu semua baru mu'alaf, baru masuk Islam. Tetapi begitu disebutkan perintah Allah kepada mereka, mereka menerima dengan sami'na wa ata'na. Tidak banyak helah. Tapi heran dengan kita, sejak nenek moyang beragama Islam, ketika diminta membayarkan zakat, mencari helah-helah lagi. Mencari helah banyak sekali. Kaum muslimin macam dalam sosial tadi ada pula yang mengusul begini, Pak Ustaz, kami ya sebelum kau bayar zakat le. Kau tidak 2,5 saja, 2,5% saya dibayar dulu, Pak Ustaz. Kami bayar sih dulu 1% Ustaz. Apa kira-kira? Bu, ibu sembahyang dulu pada bu, sampai rakaat. Boleh anda ibu tawar? Panik mana amu siang kau Tuhan 2 rakaat silang bayar? Bisa anda gitu? Panik mana rasanya siang kau 2 rakaat sih sekaligus bayar salat roh. Itu ketentuan agama, tidak bisa ditawar-tawar itu. Yang diuji adalah keimanan dan ketaatan kita. Zakat yang tidak dibayarkan hutang selamanya. Hutang dunia kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Hutang akhirat bertanggung jawabkan nanti. Dan Allah tidak main-main kepada orang yang enggan atau tidak mau bayar zakat ini. Ini ancaman Tuhan kepada orang-orang yang memiliki harta yang mencapai senisab, berpenghasilan sampai senisab, tapi tidak mau membayarkannya. Lihat surat At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yakniduna dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun. Orang-orang yang menumpuk, menyimpan emas dan perak atau kekayaan mereka selama hidup di dunia, wala yunfiquna fi sabilillah, tidak mau membelanjakan, membayarkannya pada jalan Allah, di antaranya dalam bentuk yang wajib zakat, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Apa kata Allah kepada Rasul? Fabashirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembiralah mereka, tapi isinya apa? Azab yang amat pedih. Dalam kajian tafsir namanya itu tahdid, dibentak, dihardi oleh Allah. Fabashirhu bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah, pada hari akhirat mana dipanaskan hartanya yang tidak dikeluarkan zakat itu dalam api neraka. Fatukwa biha fi jibahuhum, lalu hartanya yang sudah dipanaskan dengan api neraka itu disetrikakan kepada keningnya. Wajibahuhum wajunubuhum, kemudian kepada perut mereka, kemudian wazuhuruhum, disetrikakan pula kepada punggung mereka.
Itu ancaman pada akhir kelak. Sesuai dengan judul sekarang, dahsyatnya akhirat kelak bagi orang-orang yang tidak mau patuh dan taat kepada Allah. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang dulu kamu simpan-simpan, yang kamu tumpuk-tumpuk dalam kehidupan dunia dan tidak dikeluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah sekarang apa yang kamu simpan-simpan ketika kamu di dunia dulu. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Tidak satu itu ancaman Allah. Lihat lagi nanti di dalam surat Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, wala yasabanna ladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairan lahum bal wa syarrul lahum sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Peringatan Allah kedua, janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, yang tidak mau membayarkan zakat, tidak mau menyalurkan, membayarkan sedikit pun karunia Allah pada jalan Allah atau jalan agama, janganlah mereka itu baik untuk mereka, tetapi itu adalah suatu kejahatan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Sayutawakuna ma baqilu bihi yaumil qiyamah. Kata Allah, kelak harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, yang kikir, yang tak mau sama sekali menginfakkan para jalan Allah, akan digantungkan ya dalam bentuk kalung api neraka ke lehernya nanti di hari akhirat. Semakin besar harta yang tidak mau dikeluarkan zakatnya, semakin beratlah nanti ya kalungan dari api neraka yang akan dibebankan kepada leher orang yang kikir tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah jami'an, yang kami merasa perlu memberi semacam mau'izah kepada kita semua. Kalau kita takut ancaman-ancaman Allah seperti yang dijelaskan dalam ayat tadi, maka segeralah. Kalau perlu pulang dari tarawih ini, tolong hitung kekayaan kita. Boleh jadi ada simpanan uang di bank. Kalau sudah mencapai 75 juta atau lebih, sudah wajib zakat. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan bulan Ramadan ini bulan yang paling tepat untuk kita membayarkan zakatnya. Pertama, sangat tepat dari segi penghitungan zakat. Sebab wajib zakat itu dihitung berdasarkan tahun Qamariyah, bukan tahun Hijriah. Jadi biasakanlah setiap Ramadan kita mengeluarkan zakat kekayaan kita. Yang kedua, membayarkan zakat di bulan Ramadan termasuk infak sedekah lainnya, Allah lipat gandakan pahalanya. Tidakkah dalam Al-Quran Allah menjanjikan sampai balasannya itu mencapai 700%, 700 kali lipat. Maka bersegeralah untuk memperbanyak tabungan di akhirat dengan memperbanyak sedekah zakat pada bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dunia ini banyak orang takut bila amanah akan diedit, baik edit internal maupun edit eksternal. Apalagi kalau diedit oleh PKP segala macam. Ketahuilah, audit yang ada di dunia ini belum apa-apa dibanding dengan audit Allah nanti di akhirat. Termasuk audit terhadap harta. Tidakkah dalam hadis Rasul mengatakan audit Allah nanti di akhirat, dari mana kamu dapatkan kekayaanmu itu? Kemana saja kamu bayarkan? Adakah kamu keluarkan zakat hak fakir miskin? Pernahkah kamu menginfak untuk sabilillah? Cobalah hitung untuk diri kita masing-masing. Syukur kalau kita sudah membiasakan membayar zakat, membiasakan berinfak bersedekah. Kalau tidak,
hak fakir miskin yang ditahan. Betapapun nanti di akhirat akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir pula jangan-jangan kita menjadi orang yang oleh Rasul disebut muflis. Apa itu muflis? Orang yang ketika meninggal ternyata banyak meninggalkan hutang. Baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sama manusia. Kalau ada amal-amal kebaikannya akan ditarik amal kebaikannya dulu. Jangan-jangan nanti amal kebaikan pun tidak seberapa, hutang masih banyak, zakat setiap tahun tidak pernah dibayarkan, Allah akan tarikkan untuk fakir miskin. Jadilah dia minus. Itulah orang yang muflis. Hanya gara-gara kebiasaan kita di dunia juga yang enggan membayarkan zakat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, orang yang tidak mau membayar zakat, orang yang bakhil dan kikir adalah orang-orang yang zalim. Zalim baik terhadap dirinya maupun terhadap fakir miskin dan asnaf yang berhak menerima zakat. Zalim terhadap dirinya karena seperti dijelaskan tadi, Allah akan memberikan nanti siksaan yang luar biasa bagi orang yang enggan membayarkan zakat karena dia memaksiati Allah. Zalim kepada fakir miskin jelas dia menahan hak fakir miskin atau bahkan tidak memberikan sama sekali. Kalau saja koruptor mengambil kekayaan negara, maka orang-orang yang tidak membayar zakat adalah koruptor syariah namanya. Dia sengaja menggelapkan hak fakir miskin yang dititipkan Allah kepadanya. Takutlah kalau kita akan dicap sebagai koruptor syariah kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Demikian saja kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan menyadarkan kita tentang kewajiban kita kepada Allah. Kepadanya juga kita berlindung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat membayarkan zakat dan suka menginfakkan kepada Allah. Itulah yang memperbanyak tabung akhirat kan nanti. Orang yang banyak tabung akhiratnya, dia akan mendapat tempat yang mulia insya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah Masjid Agung ini juga demikian hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.